Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ali Syakirin dengan nomor induk 392215031 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Penasarti Bekasi. Yang terhormat untuk dosen pengampu mata kuliah pemasaran dan promosi yaitu Ibu Nadia Rista, SPD MPDE. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis tentang produk es cappuccino cincau. Baik, di sini es cappuccino cincau sudah menjadi hal yang mutlak bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari minuman. Jika kita kurang minum, ini bisa mengakibatkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Saat cuaca sedang panas, memang sangat cocok untuk menikmati olahan minuman yang bisa menyegarkan dan menghilangkan rasa dahaga. Salah satunya jenis minuman dingin menyegarkan yang banyak dicari di masyarakat yaitu cappuccino cincau. Minuman yang menyegarkan satu ini memang memiliki penggemar yang sangat banyak di masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Tingginya pencinta olahan minuman yang terbuat dari kopi cappuccino dan cincau ini telah memberikan kesempatan bisnis yang sangat baik untuk dimanfaatkan. Segmentasi pasar es cappuccino cincau. Dari analisis segmentation adalah kegiatan dalam membagi suatu kelompok pelanggan sesuai dengan kebutuhan, kebiasaan, atau sikap yang serupa dengan yang dapat diatasi melalui pemasaran. Proses dari segmentasi ini yaitu seleksi pasar, terapkan variabel segmentasi pasar, tentukan nilai dan seleksi segmen untuk penargetan. Variabel segmentasi pasar dibagi menjadi 4, yaitu segmentasi perilaku dan sikap, segmentasi demografi, segmentasi geografi, dan segmentasi psikografi. Yang pertama yaitu segmentasi perilaku dan sikap. Segmentasi ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, penggunaan atau reaksi terhadap suatu produk. Produk es cappuccino cincau ini dapat disegmentasikan menjadi pengguna produk kelas ringan yang jarang mengonsumsi, menengah yang sering mengonsumsi, dan kelas berat yang sering dan teratur mengkonsumsi. Segmentasi demografi yaitu segmentasi yang menyangkut usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, agama, ras, warga negara, pendidikan, dan lain-lain. Produk es cappuccino cincau ini cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, yaitu anak-anak, remaja, ataupun orang tua segala umur, dan cocok untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah es cappuccino cincau dapat mencegah gangguan panas dalam, manfaat dari kandungan cincaunya, dan dapat mengurangi rasa ngantuk, manfaat kafein dari kandungan kopi cappuccino-nya. Lalu ada segmentasi geografi, yaitu segmentasi geografi terbagi atas wilayah, ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, dan keadaan topografisnya. Produk es cappuccino cincau dipasarkan di daerah mana saja, mau itu di kota besar atau industri, dan di daerah pedesaan. Alasannya adalah di daerah mana saja dan di kalangan apa saja cocok untuk mengonsumsi es cappuccino cincau. Segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi menyangkut tentang gaya hidup atau lifestyle maupun kepribadian konsumen itu sendiri. Produk es cappuccino cincau ini sendiri mengikuti gaya hidup masyarakat dengan mengelompokkan pelanggan yang modern maupun tradisional dengan melihat aktivitas, kesenangan sosial, dan lingkungan di mana pelanggan tersebut berada. Konsumen yang memiliki kepribadian simpel akan memilih produk ini karena produk es cappuccino cincau lebih praktis dikonsumsi karena kemasannya yang terbuat dari gelas plastik yang ringan, aman, dan mudah didaur ulang, dan mudah dipakai untuk ditransportasi. Maksudnya mudah dikonsumsi di transportasi. Alasannya yaitu konsumen lebih suka mengkonsumsi es cappuccino cincau karena harganya terjangkau, kedua kemasan higienis dan mencukupi kebutuhan, serta es cappuccino cincau dapat dibawa kemana saja karena kemasannya praktis dan dapat dikonsumsi kapan saja. Lalu untuk analisis targeting atau target pasar, analisis target pasar adalah upaya untuk menentukan segmen pasar yang akan dilayani kebutuhannya.
Target pasar yang baik adalah dapat diidentifikasi, besar pasar mencukupi, stabil dan dapat dimasuki. Target pemasaran produk es cappuccino cincau adalah untuk seluruh wilayah Indonesia dengan daerah distribusi tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu di sini ada target secara geografis sebagai pemulaan adalah masyarakat di pusat kota-kota besar dan sekitarnya. Target geografis selanjutnya ditinjau dari permintaan pasar dan tingkat penjualan. Lalu ada target secara demografis yaitu semua umur, semua etnis, semua penghasilan baik laki-laki maupun perempuan. Lalu di sini ada produk yang akan dibeli pelanggan adalah minuman. Terus selanjutnya berdasarkan produk yang berupa minuman es kopi. Lalu di sini ada posisi pasar es cappuccino cincau. Analisis positioning adalah cara produk atau merek atau organisasi perusahaan yang dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan para pesaing oleh pelanggan saat ini dan calon pelanggan, atau tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menepati suatu posisi yang terbedakan atau diantara pesaing di benak konsumen sasarannya. Pelopor es cappuccino cincau yaitu PT Aneka Rasa. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan pasar es cappuccino cincau yang sampai saat ini lebih dari 50% dibandingkan minuman es kopi lainnya. Strategi penetapan harga yaitu HPP yang dikeluarkan es cappuccino cincau yaitu 1 gelas per yang dijual. Lalu di sini ada biaya yang dikeluarkan pertama gelas plastik per buah 500 perak, 500 rupiah, air 500 rupiah, es batu 500 rupiah, bubuk cappuccino 1.500 rupiah. Total HPP-nya yaitu 3.000 dan laba yang diharapkan 2.000, jadi total harga yang akan dijual yaitu 5.000 rupiah. Kemasan produk es cappuccino cincau. PT Aneka Rasa pelopor dari minuman es cappuccino cincau untuk ukuran gelas yang dipakai yaitu berukuran 450 ml dan yang pasti untuk ukuran pas untuk takaran dengan harga seterjangkau itu. Untuk kemasan ukuran itu bisa dibilang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu es cappuccino cincau ini sendiri dikenal sebagai minuman kopi yang menyehatkan yang dapat membantu mencegah panas dalam dari khasiat manfaat dari kandungan cincaunya, lalu untuk mengurangi rasa ngantuk yaitu manfaat dari kafein kopi jika diminum saat bekerja. Strategi pemasaran es cappuccino cincau dilakukan dengan berbagai macam strategi, diantaranya menggunakan direct selling yaitu dilakukan sampai dengan rumah penduduk yang dipasarkan oleh para sales es cappuccino cincau secara door to door atau rumah ke rumah, dan juga dilakukan melalui strategi promosi pemasaran yang dilakukan di kios-kios pinggir jalan sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk es cappuccino cincau yang sudah tersedia. Pendistribusian yaitu untuk pendistribusian produk yang dipastikan sudah terpacking rapi dalam box yang berisi bahan baku seperti bubuk kopi, cappuccino, lalu ada cincaunya, terus gelas plastik, sedotan, dan plastik penutup gelasnya. Dikirim menggunakan truk box agar bisa dikirim ke seluruh Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Lalu di sini ada kepuasannya yaitu untuk tingkat kepuasan dari produk es cappuccino cincau melalui riset yaitu di angka 80%. Dan di angka itu sudah menjadi angka tertinggi bagi nilai kepuasan untuk produk minuman es kopi modern. Sekian penjelasan dari analisis produk saya yaitu es cappuccino cincau. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.